Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aura Sukma Satina Lulindra, Prodi Biologi dari kelas A. Di sini saya ingin mereview buku tentang Islam dan Evolusi Imam Al-Ghazali karya Sohaib Ahmad Malik. Siapa di sini yang penasaran sama buku ini? Karena buku ini sangat menarik untuk dibaca. Jadi di sini saya ingin sedikit mereview tentang buku ini. Jadi mari kita review bersama-sama dengan saya. Apa sih maksud evolusi itu? Di dalam biologi, pengertian evolusi telah mengalami perkembangan. Menurut Darwinisme, evolusi adalah perubahan bertahap pada rentang waktu yang sangat panjang atau yang bisa disebut makroevolusi. Dalam studi agama dan sains, yang mana yang mencoba untuk menjembatani kesenjangan antara pemahaman tradisional dan teori evolusi, umat muslim harus tahu bagaimana teori evolusi dapat selaras dengan keyakinan agama mereka. Sohaib Ahmad Malik menetapkan tujuannya yaitu mengeksplorasi bagaimana gagasan evolusi dapat dipahami dan diterima dalam kerangka-kerangka teologi Islam. Ternyata banyak Sohaib Ahmad Malik menawarkan untuk memberikan penjelasan yang seimbang untuk mengenai isu ini. Penjelasan yang seimbang dalam buku ini, beliau yang menjelaskan bahwa teori evolusi sebagaimana dalam sains modern itu mencakup dari berbagai evolusi, mulai dari seleksi alam, genetika, hingga fosil. Sebagaimana teori ini terus berkembang dengan penemuan-penemuan baru, Sohaib Ahmad Malik memastikan pembaca untuk memiliki pemahaman yang jelas terhadap buku yang diciptakan atau yang menunjuk dengan apa yang dimaksud evolusi. Selain itu, buku ini juga membahas tentang pandangan-pandangan tradisional Islam menciptakan keberadaan manusia. Sohaib Ahmad Malik mengemukakan interpretasi pada teks ini tidak bersifat literal dan bisa dipahami secara alegoris dan metaforis. Meskipun ada narasi dan penciptaan dalam Al-Quran, ada penyinggungan nama yaitu Imam Al-Ghazali. Bagian ini menyinggung banyak karya-karya ilmiah Al-Ghazali, khususnya terhadap pandangan Al-Ghazali terhadap filsafat ilmu. Ahmad Malik mengemukakan bahwa Imam Al-Ghazali tidak menolak pengetahuan selama ilmu itu tidak bertentangan dengan Islam. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan dan memperkuat iman. Maka dari itu, pengetahuan yang dapat diterima oleh agama itu dihargai dan tidak ditentang. Lanjut, untuk pembahasan dalam buku ini adalah integrasi teori evolusi dalam teologi Islam. Ahmad Malik mempunyai cara-cara bagaimana evolusi dapat diintegrasikan dalam teologi Islam tanpa menimbulkan konflik. Ahmad Malik juga menyarankan bahwa evolusi adalah mekanisme yang dapat diciptakan oleh Allah untuk mengarahkan perkembangan zaman. Sohaib Ahmad Malik juga menyinggung tentang takdir dan kekuasaan Allah. Ia menjelaskan bahwa penemuan ilmiah tentang proses amaliyah tidak mengurangi dan bahkan menghilangkan pandangan Allah sebagai pencipta alam semesta. Buku ini mampu merespon kritik-kritik umum yang diajukan kepada penerimaan teori evolusi Islam yang membahas argumen-argumen yang menolak evolusi. Dan ia menjelaskan dan mengklasifikasikan untuk menentukan sebagaimana banyak dari kritik-kritik tersebut pada kesalahpahaman dan interpretasi yang sempit. Dalam kesimpulan yang dapat kita ambil, kita dapat menyimpulkan bahwa pentingnya sains dan agama itu dipahami. Umat muslim dapat dan harus membuka diri terhadap penemuan ilmiah sambil tetap teguh dan yakin dalam keagamaan mereka atau keagamaan umat muslim. Ahmad Malik mengajak pembaca untuk mengetahui penciptaan Allah evolusi yang lebih luas. Tujuannya ini untuk menemukan rasa takjub supaya ia mengingat bahwa ternyata ada kebesaran Tuhan yang luar biasa. Jadi buku ini tuh sebagai jawaban untuk masyarakat atau keresahan masyarakat yang masih bingung terhadap evolusi. Dalam Islam, buku ini sudah sangat-sangat menjelaskan tentang pentingnya evolusi dalam Islam. Jadi untuk masyarakat tidak perlu bingung untuk menentukan evolusi dalam Islam, karena buku ini mempererat adanya Islam dan sains, apalagi tentang evolusi pada zaman sekarang. Sohaib Ahmad Malik itu selalu memberikan argumen-argumen yang jelas dan runtut, jadi dapat kita pahami dengan pemikiran kita sendiri. Dengan riset yang ketat, buku ini menjelajahi tentang evolusi dari sisi agama, dan ini adalah sebuah bacaan yang penting untuk mengenai isi tersebut.
Jadi, buku ini membuka paradigma pembelajaran Islam tanpa kekhawatiran dalam pembelajaran sains. Jadi, ini adalah buku yang harus dibaca oleh semua penganut agama Islam agar dia tidak mempunyai kekhawatiran sendiri untuk menentukan mana sains yang benar dan mana sains yang salah. Karena sebagaimana di pembelajaran Islam itu terdapat banyak aturan yang harus dipahami dan harus dilaksanakan. Apa yang sudah saya paparkan ini atau apa yang sudah saya presentasikan ini semoga dapat dipahami oleh teman-teman yang mendengarkan video saya. Karena pemahaman ini saya ambil dari buku Islam dan Evolusi Imam Al-Ghazali karya Shahid Ahmad Malik. Semoga kalian paham atas apa yang telah saya jelaskan dalam video ini. Terima kasih untuk yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.